Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview saham LPPF. Ini permintaan daripada penonton setia kami. Pertanyaan paling besar daripada saham ini adalah apakah bangkit? Mari kita lihat baik-baik. Pada saat kami buat ini harganya di 2070. Kami buat pada tanggal 27 Januari 2024. Nah, lalu lintas di saham ini sedang ya. Orang yang keluar masuk itu ratusan, 200, 600 paling banyak. Dan perlu kita perhatikan baik-baik bahwasanya ini saham yang likuiditasnya cukup baik. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak ada yang beli atau nggak ada yang jual, karena naik turunnya cukup bagus. Mari kita lihat baik-baik dari pendapatan perusahaan ini. Jadi menurut saya LPPF atau Matahari Department Store ini sedang bermasalah. Mohon maaf ya bagi holdernya. Kami ucapkan mohon maaf sekali lagi, maaf lahir batin. Kenapa saya katakan bermasalah? Pertama, 2022 menuju 2023 itu labanya turunnya parah. 145, 11, 773, 583 plus kuartal 3 minus sangat besar. Dan ini cukup memprihatinkan. Berikutnya adalah valuasinya. Kalau Anda mengatakan ini valuasinya menarik, betul, valuasi memang menarik. Ya. Kalau secara valuasi tergolong murah, cuman kinerjanya itu loh yang bikin kita was-was. Ya. Nah, kenapa saya katakan valuasinya murah? Karena PER-nya hanya 4. Ya, ini cukup murah kalau untuk di pasar modal. Nah, mari kita lihat masalah yang sesungguhnya daripada perusahaan ini. Gross profit marginnya ini quarter ya, itu 65%, sangat besar. Ya, jadi ini perusahaan yang cukup bagus kalau dilihat dari gross profit marginnya. Tapi kalau menuju operating profit marginnya, selisihnya sangat besar sekali. Artinya tidak efektif, sangat tidak efektif. Dari 65% ke 3%. Biaya tidak langsungnya dan lain-lainnya itu terlalu tinggi menurut kami. Tapi nanti Anda jangan berprasangka bahwasanya LPPF ini perusahaan yang buruk. Tapi menurut kami adalah lebih ke sektornya. Nanti kami perhatikan. Nah, berikutnya hutangnya ini ya, itu juga cukup besar ya. Karena apa? Ekuitasnya itu mengecil. Saya entah mengecil atau betul-betul kecil ya. Jadi nanti kita juga bertanya-tanya, kok bisa gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau dibandingkan aset memang lumayan, tapi dibandingkan ekuitas, waduh jauh. Ini yang banyak berbahaya kalau Anda baca daripada review portal-portal besar terkait dengan saham Matahari ini. Rata-rata wait and see. Kenapa? Karena melihat perkembangan hutangnya. Nanti kita jelaskan lagi. Memang banyak orang yang masuk saham Matahari ini karena dari sisi dividen. Tapi perlu diingat, dividen itu kan cermin daripada laba. Kalau labanya nggak bagus ya dividennya jangan berharap banyak gitu loh. Nah, mari kita lihat baik-baik liabilitasnya ini. Cukup besar liabilitasnya ini. Dan juga ada hutang jangka pendek yang lumayan. Ya. Nah, kita lihat posisi keuangan. Ini yang menurut kami cukup bermasalah di saham Matahari ini. Apa saya katakan demikian? Pada Desember 2022 tidak terjadi namanya pinjaman bank. Ya, tidak ada ini, nol. Dulu kenapa saham Matahari itu istimewa? Sama juga dengan saham Ramayana itu, karena sisi hutangnya itu tidak begitu besar. Tapi 2023 dia mengambil keputusan yang cukup besar, yaitu pinjaman bank yang cukup besar. Ini yang menjadi was-was gitu. Ya.
Kalau misalkan ini kan untuk pengembangan usaha, iya betul untuk pengembangan usaha, tapi langkah ini di tahun sebelumnya itu tidak terjadi gitu loh. Dan Anda bisa lihat total asetnya justru menyusut ya, total asetnya menyusut. Ini Anda bisa lihat ini, kas dan saldo bank menyusut ya, piutang juga menyusut, persediaan walaupun kecil menyusut. Jadi kalau lihat ini kita patut was-was ya. Nah, mari kita lihat penjualannya. Ini juga sama, menurut kami penjualannya itu ada sesuatu. Ini penjualan kotor ya. Jadi 9484, ini 9615 memang kemudian naik tapi tipis sekali. Tapi kalau bicara laba kotor loh ya, itu turun. Penjualannya naik, labanya turun. Nah, itu kan menjadi pertanyaan pastinya kan. Nah, EBITDA-nya juga turunnya cukup dalam ini. Oleh sebab itu laba rugi bersihnya turunnya dalam sekali. Jadi ini menurut saya kalau ngelihat ini tuh memang lagi bermasalah gitu loh. Nah, tapi kalau Anda mengatakan wah ini Matahari perusahaan jelek ini, mari kita lihat bandingkan dengan kompetitornya yang mirip ya, yaitu Ramayana. Ramayana kalau valuasi itu tergolong lebih mahal daripada Matahari. Ya, kenapa lebih mahal? Karena book value-nya tinggi Ramayana itu. Kalau Matahari book value-nya rendah, makanya sekali lagi dianggap murah. Nah, Ramayana juga mengalami keadaan yang amburadul juga, karena sekali lagi sektornya, ingat, profit marginnya ya sekian, tapi mending lah, masih untung lah. Ini operating profit marginnya juga min 5. Jadi kalau menurut kami ini tantangan di sektornya, sektor dari produk impor kemudian online. Jujur lah sekarang ini kunjungan ke mall tidak happening sebelum Covid. Kemudian orang belanja online juga cukup banyak. Yang patut menjadi perhatian menurut kami adalah di industri fashion. Itu adalah produk impor. Udah kelihatannya bagus-bagus, harganya murah-murah, itu loh yang menjadi ancaman. Mari kita lihat daripada chartnya. Kalau kita lihat dari chartnya, ini udah turun dalam sekali. 51% ini setahun ya. Dan titik supportnya berada di 1500. Sekarang posisinya 2070. Kalau Anda berpikir secara teknikal ya mungkin bisa naik sampai 2500 ya. Tapi kalau Anda bertanya, ini sudah grafik terkonfirmasi tren naik atau belum? Ini belum terkonfirmasi sebuah tren kenaikan. Jadi patut waspada. Nah, Anda lihat ini dari Januari terjadi small akumulasi. Small akumulasi itu biasanya retail karena melihat potensi ini ya naik, jadi terjadi small akumulasi, yang lainnya netral. Mari kita lihat baik-baik ini. Foreign flow nggak berani masuk dia, ya, asing nggak berani masuk. Akumulasi distribusi juga turun, tapi frekuensinya naik lagi-lagi. Kalau menurut kami ya, ini retail ini. Karena buktinya apa ya, ini tidak terjadi akumulasi besar. Oleh sebab itu ini versi kami, ingat ini versi kami, bisa salah. Valuasi walaupun murah tapi nggak murah banget. Kenapa? Karena book value-nya yang kecil. Kinerjanya menurut kami nggak begitu bagus lah. Prospek untuk jangka panjang menurut kami nggak. Udah hutangnya banyak, sektornya juga lagi parah. Sentimen, saya nyari berita nggak ada yang positif, berita tentang sektor fashion ini. Versi kami kalau misalnya sell atau buy, kalau kami sih cenderung sell ya kalau kami ya. Mohon maaf ya sekali lagi, mohon maaf sekali. Tapi kalau untuk jangka pendek Anda bisa beli karena ada tadi small akumulasi. Kalau jangka menengah kami masih sell, jangka panjang kami juga sell. Jadi seperti itu untuk sektor fashion yang retail seperti Ramayana, Matahari, menurut kami jauhi dulu karena belum ada tanda-tanda membaik. Ekonominya juga tidak begitu bagus, persaingannya begitu luar biasa. Tapi kalau Anda misalnya sekarang murah waktunya masuk, ya silahkan. Disclaimer ya, kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar, atau sanggahan tentang apa yang kami sampaikan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.